Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afan Ajeng Anindiyana Bahiroh dengan NIM 123002342 dari Prodi S1 Kebidanan di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 7시에 만날 약속 장소 한강 달이 오기 전에 너랑 나 꼭 만나 우리 공식 답이 여기 우리 눈앞에 있잖아 긴 긴 하루 지나 우리 둘이 만나 농담거리에 지친 하루를 한잔 밤이 너무 빨리 온다 시간아 멈춰라 Be here with me Di video yang pertama, kita akan membahas tentang pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Apa itu? Apa itu pengaturan suhu dengan kaidah fisik? Nah, di sini dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah ada dua kemungkinan. Yang pertama, suhu badan tinggi melebihi batas normal, dan yang kedua, suhu badan merendah melebihi batas normal. Nah, yang pertama, suhu badan tinggi melebihi batas normal. Termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Nah, di sini mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ada 4. Yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, ada bulu kulit ditegaskan yang berfungsi untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit terlihat seperti kemerah-merahan. Nah, di sini memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Dan yang terakhir adalah berpeluh atau berkeringat. Nah, air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air telah menguap. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini apabila suhu tubuh merendah melebihi batas normal. Di sini termoreseptor akan menaikkan suhu tubuh pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Nah, mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan, bukan tubuh. Kalau di tubuh itu namanya yang suhu tubuh tinggi melebihi batas normal. Nah, di sini mekanisme koreksi apabila suhu badan merendah itu ada 4 juga sama. Nah, yang pertama yang ada yang namanya vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tidak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Nah, lalu yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas tidak bisa masuk karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Nah, yang ketiga ada kurang darah pada kulit atau kulit kelihatan kurang kemerah-merahan atau pucat. Nah, di sini kurang mengalami proses penyeraran untuk mencegah panas terbebas keluar ke lingkungan. Nah, yang terakhir itu kurangnya keringat. Nah, saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tidak bisa masuk dibebaskan melalui penguapan air peluh. Nah, di sini yang ketiga ada contoh pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Ada 3. Yang pertama radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, kalau pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme, di sini juga ada 4. Yang pertama termogenesis, pemanasan dan pendinginan, keringat, regulasi, dan hormonal. Selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Nah, dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Nah, di sini ada melibatkan otot-otot 3, yaitu ada otot rangka,
kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Nah, dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Nah, pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mengekskresikan hormon adrenalin dengan hormon noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mengekskresikan hormon tiroid. Nah, selanjutnya dengan semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka dan akan berkurang. Begitu juga dengan ekskresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Nah, selanjutnya ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang pertama, di usia bayi berkisaran dengan 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada anak-anak berkisaran dengan 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Selanjutnya di usia remaja dan dewasa di umur 11 sampai 65 tahun berkisaran dengan 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Video selanjutnya ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang pertama berada di anus, yaitu berkisaran dengan 36,6 sampai dengan 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada di mulut, berkisaran dengan 35,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada di bagian telinga, yang berkisaran dengan 35,8 sampai 38 derajat Celcius. Selanjutnya ada di ketiak, berkisaran dengan 34,7 sampai dengan 37,3 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada di dahi, berkisaran dengan 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Di video yang terakhir kita membahas tentang beberapa penyakit kaitan dengan perubahan kenaikan suhu tubuh. Nah, di sini ada demam. Demam itu bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu tubuh menjadi tidak normal. Nah, selanjutnya ada hipertermia, yaitu peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Selanjutnya ada hipotermia. Di sini hipotermia yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Selanjutnya ada heat stroke atau lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi heat stroke atau heat stroke, penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan multifungsi hipotalamus. Semoga panas hari ini bisa melelehkan lemak di tubuhku dan kebekuan di hatiku ini. Eh